There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Halo sahabat youtuber dan kreatawan, jumpa lagi dengan Pankomar di YouTube-nya Pankomar. Saya sendiri dengan Pankomar, pokoknya panteng terus channelnya Pankomar, jangan dikasih kendor ya. Jadi kali ini Pankomar akan hadir membahas mengenai seputar mengenai YouTube ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan dalam momennya YouTube itu sebetulnya banyak yang harus dilakukan ya. Yang pertama kali adalah kita membuat video. Ya, kalau kita membuat video itu kita lihat dulu tujuannya videonya untuk apa gitu. Apa untuk hiburan, apa untuk education, pendidikan ya, apakah untuk memberikan berbagi ilmu ya, yaitu jadi itu kita bisa kita evaluasi sebelumnya. Jadi kalau udah itu semua kita lakukan, kita bisa membagikan ya. Kita tidak membagikan semuanya bisa ke YouTube, bisa juga kita membagikan ke media-media lain seperti Facebook, seperti Instagram, kemudian bisa dibagikan ke ke yang lainnya ya, seperti di WhatsApp. Itulah si video kita. Jadi medsos di sini adalah tujuannya adalah untuk mengenal kita gitu. Nah, seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu kita bersosialisasi. Nah, kalau kita udah menaruh di YouTube, otomatis kita bersosialisasi supaya mengenal channelnya kita, disosialisasikan kepada teman-teman. Jadi kepada teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa kita tuh ada di YouTube. Nah, kita tanya dulu, ya, apakah YouTube itu menjadikan suatu penyimpanan video saja, atau untuk berbagi kepada orang lain, atau memberikan penghasilan tambahan buat kita? Nah, saya tanya jujur dulu. Nah, kalau kita menaruh YouTube sebagai media penyimpanan data kita, di mana kita tidak ada, ya kita nggak susah-susah payah nyari-nyari subscriber, ngapain gitu kan, orang buat pribadi ya. Kita mau untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, kalau mencari penghasilan tambahan, otomatis kita harus berjuang memperkenalkan kepada teman-teman kita, memberikan kabar kepada teman-teman kita bahwa kita ada YouTube. Dan tugasnya kita untuk melakukan sosialisasi. Itu aja, jangan jauh-jauh aja, itu aja dulu di-planningkan ya. Jadi ada 3. Jadi tujuan YouTube itu untuk apa? Untuk menyimpan video kita, dibuat kenang-kenangan, kemudian untuk iseng-iseng aja, atau untuk berbisnis cari duit. Kalau Pankomar sih tiga-tiganya diambil, untuk kenang-kenangannya ada, untuk hiburan juganya ada, kemudian untuk mencari duitnya ya ada, karena ya tujuannya adalah untuk cari tambahan ya. Di tambahan di situ ya otomatis kita gencar-gencar bikin video minimal sehari 1 ya, atau enggak 1 hari 1, bisa seminggu sekali, enggak seminggu sekali 2 minggu sekali, enggak sebulan 3 minggu sekali, enggak 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, enggak sebulan 2 bulan 3 bulan sekali. Kan ada lagunya, tidak hari ya. Tadi maaf sekali ya, ada telepon dari luar sana, dari Mbak Sukabumi, Jawa Barat. Jadi untuk YouTube itu sendiri ya, jadi untuk YouTube sendiri itu kita tergantung dari niatnya kita ya. Kalau Pankomar niatnya adalah mencari uang ya, uang tambahan, kemudian jadikan suatu penyimpanan data video-video, kemudian suatu hiburan di YouTube ya, cari hiburan di YouTube. Ini pakai setnya Manik Laundry, karena hari ini di hari Minggu ya, tanggal 22 ya.
22 22 June 2025 tanggal 22 Juni 2025 ya. 2020 ya. 25. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menjadikan penghasilan ya jadikan kita harus bersosialisasi, mengenalkan, menonton video YouTube orang-orang lain yang minimal 3 menit ya nonton. Kalau Pankoma sih sampai mentok, sampai habis nontonnya. Udah itu like ya, jempol, angklung, komen gitu ya. Kemudian kalau subscribe kan hanya 1 kali ya, subscribe udah, dan 1 kali komentar udah ada. Jadi menghilangkan jejak gitu. Jadi orang yang nonton duluan langsung komen itu akan ada pemberitahuan kepada pemilik videonya. Dan kita kan kalau misalnya kita masuk ke rumah kan ada ketok kan, ketok pintu. Otomatis yang punya itu akan dikasih tahu bahwa ada ketok pintu gitu kan. Kalau orang yang nggak komen, kalau orang yang nggak nonton lalu komen, solonong boy, yang nggak ada kasih pengetahuan, tahu-tahu ada tahu-tahu ada komentar banyak. Beda hal orang yang nonton dulu. Ya kalau orang yang nonton dulu ya otomatis dia akan diberikan kelebihan dari itu sendiri. Ya maka itu ada perbedaan orang yang suka nonton dulu sama yang tidak nonton dulu ya berbeda gitu kan. Makanya Pankomar itu kalau bersosialisasi dengan YouTube lain atau dia yang udah nonton YouTube-nya Pankomar ditonton kembali pasti tidak melenceng dari pedoman-pedomannya, mengikuti aturannya tetap seperti itu. Jadi ya intinya sih YouTube itu adalah kita tuh sering interaktif dan konsisten dalam pembuatan video. Mau durasinya minimal yang short, kalau short kan 1 menit bisa, 40 detik bisa, 20 detik bisa, 1 menit bisa, 60 detik ya kalau 1 menit itu. 60 detik itu 1 menit ya. Kalau 60 menit ya 1 jam. Pak Yosef gimana sih Pankomar itu bikin orang pusing ya. Nah seperti itu. Jadi intinya ya seperti itu gitu yang sekarang rahasianya Pankomar. Hari ini Pankomar udah 1.100.000 ya. 1.100.000 lebih duitnya. Ya makanya itu konsisten ya 1 juta. Alhamdulillah ya. Kenapa? Yang namanya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Bener, kita usaha, capek, usaha semaksimal mungkin dari pagi pulang malam, ya pasti ada hasilnya gitu kan. Apalagi nanti rencana Pankomar itu ada kedatangan tamu nanti di bulan Juli, ya tanggal 25 Juli. Saya kan happy birthday tanggal 10 Juli ya. Nah nanti tanggal 25 ada teman saya ya, Ibu Ice ya mau datang ke Bali, anaknya kan bekerjanya di Riau, Chevron, Pertamina. Saya mau minta pekerjaan sama dia. Kalau saya diterima di sana, andaikan ini pahit-pahitnya aja deh diterima aja di sana, otomatis saya akan berubah 100%, menghilangkan 4 pekerjaan yang selama ini di Bali. Yang pertama ini saya di Manik pasti saya berhenti. Yang kedua di bandara juga berhenti, di PT Jas Learning Center CLC. Jemput anak juga berhenti. Terus yang satu lagi apa? Di HRD juga berhenti. Karena apa? Mencari yang lebih baik. Saya 12 tahun judul di Bali karena mungkin pemasukannya kecil, jadi nggak bisa pulang-pulang. Saya pengen bisa pulang ya. Ya pemasukan minimal ya 10 juta ya, 10 juta per bulan kan bisa pulang, dikumpulin kan duitnya ya. Kalau di bawah seperti itu kayaknya sulit dah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, mohon ya, cari yang lebih baik. Soalnya sayang dengan latar pendidikan saya. Jadi masih ada umur, masih kuat, saya masih kuat, masih punya ilmu ya, accountingnya itu
sarjananya itu sarjana pendidikan. Jadi saya ya mungkin harus segera mau. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkannya nanti pertemuan tanggal 25 Juli ya 2025 di Hotel Sheraton Kuta Bali. Mudah-mudahan kita ngomong sana, kata Ibu Ice ngomong aja sana, mau jadi supir pribadi, mau jadi cleaner, yang penting kan itu kan suatu pekerjaan di BUMN ya, negeri kan. Itu makanya sekarang kan pemerintah sudah melayangkan karyawan tanpa membatasi umur ya, jadi umur yang kuat masih bisa ya silahkan. Nah itu udah kesempatan saya tuh, walaupun saya udah berumur tapi saya punya talenta, punya kepintaran di bidang accounting, di bidang marketing, kenapa enggak kita join bersama dia. Jadi sebetulnya tuh sayang gitu ya, sekarang pekerja saya sekarang itu nggak dimanfaatin gitu, kelincahannya saya gitu. Dan saya juga hitung-hitungan, hitam di atas putih. Kalau nggak ada hitam di atas putih, ogah. Ya kan saya bukan orang bodoh ya. Makanya saya kalau ada apa suka nyengir-nyengir ya. Itu suatu pekerjaan saya, gitu saya tuh. Makanya saya kan 13 tahun aja saya di Sosro sebagai kasir keuangan. 13 tahun loh, bukan ecek-ecek. Kemudian ngajar juga, saya ngajar dapat 3 tahun. Kemudian masuk di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan besar ya, seperti Coca-Cola kan. Terus saya jadi kasir juga di Sinar Sosro, jadi kasir. Kemudian Avon Indonesia jadi leader. Alhamdulillah banyak pengalaman saya itu segudang gitu. Kalau saya cerita-cerita kalau ada di kumpul-kumpul itu banyak pengalaman saya. Supaya sekarang terakhir jadi YouTuber ya. Alhamdulillah, dan dapat penghasilannya. Alhamdulillah, barokallah. Semoga ini adalah jadikan motivasi buat teman-teman semuanya ya, bahwa hidup ini tidak berat kalau kita punya ilmu ya. Jadi ilmu itu akan menjadikan benteng kita, menjadikan kita lebih ringan, melangkah, bersosialisasi. Jadi bukan saya yang nyombongin, bukan saya yang mempromosikan, orang lain tuh lihat begitu ngobrol sama kita tuh orang itu bisa membaca. Kamu bukan orang sembarangan, kamu bukan orang biasa-biasa, melihat. Itu loh, saya jujur, saya ada banyak penilaian, saya tuh banyak tawaran di Bali aja. Saya udah ditawarin lagi di perusahaan mesin-mesin laundry, di perusahaan Oasis di Mahendra Data. Pak Yosep temuin saya lebih butuh orang-orang seperti Pak Yosep katanya. Karena saya tuh apa? Karena saya udah megang 4, mau gimana gitu. 4 ini kan, karena 4 ini udah enjoy, saya bisa ibadah gitu. Nanti takutnya masuk ke lubang ini, ibadah saya nanti mentok gitu kan. Percuma kita kerja keras, ibadah tidak ada, saya nggak mau. Ya kepengennya kerja semuanya 4 kepegang, tapi ibadah nomor 1. Itu yang saya cari. Nah sekarang nih yang di Seven juga, ya mudah-mudahan ibadahnya bisa, khususnya untuk sholat 5 waktunya tidak terganggu. Ya saya mau gaji besar gitu kan, walaupun sekarang gaji kecil tapi ibadah lancar, alhamdulillah ya, berkah barokah ya. Yang namanya duit mah udah gede habis, besar apalagi ya, lebih habis lagi ya. Yang terutama adalah hindari utang-utang aja deh. Kita jangan ngutang-ngutang terus, capek dengan ngutang-ngutang tuh ya, capek sekali. Makanya jangan ngutang-ngutang deh. Aku udah nggak mau dengan utang-utang. Ya itu aja dengan Pan Komar, cukupkah sampai di sini. Pan Komar juga ini masih lanjut kerja di Manik Laundry ya. Saya dengan di Manik Laundry di sini untuk mengerjakan pekerjaan saya ya, yaitu jadi adminnya Manik Laundry. Saya kerja di situ cuma Sabtu dan Minggu aja, seminggu 2 kali ya, dari Sabtu dan hari Minggu ya. Kalau Senin sampai Jumatnya sama bosnya yang punya Ibu Manik ya. Jadi paling closing ya, closing 28 pelago kadang-kadang sama dia, paling closing all hotel ya. Kalau hotel biasanya di akhir bulan. Jadi saya di akhir bulan pulang dari Jas langsung ke sini sampai malam, sampai beres closingan. Itu ya beberapa hotel, 5 hotel saya closing semua tagihan invoice-nya gitu.
langsung kirim PDF-nya. Jadi sekarang kan banyak hotel-hotel yang minta soft copy-nya ya. Ada soft copy sama invoice-nya. Jadi dia bisa diperiksa langsung di komputer juga, di programnya. Jadi seperti itu. Jadi pengukuhannya gitu. Jadi alurnya benar apa enggak. Ya demikian dengan Pak Komar, cukup sampai di sini dengan Pak Komar. Sampai ketemu lagi di konten yang Pak Komar ya. Pokoknya panteng terus channel Pak Komar, jangan dikasih kendor ya. See you, bye bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Ya, When nothing really matters, that's all I wanna do. nih. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Itu aja. Itu aja tadi saya sebelumnya saya I would. Ini kami kerja. I would. Oke deh, yuk. Makasih ya. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should